Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita ada bersama-sama di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Patut kita mengucap syukur. Kita mendengar isi hati Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami ucap syukur untuk berkat Tuhan, pimpinan Tuhan selama 1 minggu lamanya. Kami ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan. Patut hari ini, pagi hari ini kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Patut kami Tuhan duduk dan tenang untuk mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan urapi setiap hamba-hamba Tuhan dengan urapan-Mu secara luar biasa. Baik hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Asar Kolektan, hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam pemain musik dan WL Singer, dan juga hamba Tuhan yang tergabung di dalam AVD, dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi semua hamba-hamba Tuhan ini dengan urapan-Mu secara luar biasa, sehingga pelayanan kami semua itu boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, memperkenankan hati Tuhan, dan hanya meninggikan Yesus di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua kegiatan di tempat ini Tuhan, baik dari Fikis, T4C, The Flame, dan kebaktian umum. Mari Engkau sendiri akan memimpin, sehingga Tuhan seluruhnya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang ada dalam perjalanan, Kau hantar mereka Tuhan, tibakan tempat ini, dan tutup berkati kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, amin. Oleh karena itu mari kita pergunakan waktu yang spesial, waktu yang Tuhan sudah berikan buat kita, untuk kita meninggikan Tuhan. Karena Dia saja yang patut menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, tinggi nama-Mu dipuji. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Katakan
Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Come on. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita menyatakan janji Tuhan, amin. Sama-sama kita katakan, Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku, amin. Kau selalu perhatikan Tuhan, selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kita lambaikan tangan yuk. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari tetapi janji, selalu nyatalah janjimu. Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Lambaikan tangannya. Kau sembah kepastian kami Tuhan. Kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Terima kasih Tuhan, Kau selalu beserta dengan kami. Kau tak pernah ingkari janji Tuhan. Sama-sama dengan iman katakan, Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari Tepati janji, selalu nyatalah janjimu. semangat kita katakan. Selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Amin. Puji Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, suka, duka, apapun, Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, janjinya setia, firman-Nya tetap setia buat kita semua. Amin. Dia penolong yang setia. Haleluya. Saat ku berjalan
lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya karena Yesus penolong yang setia. Amin. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau setia Kami tinggikan Engkau karena Kau Allah yang setia bagi kami. Amin. Katakan sama-sama. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Hanya Yesus penolong yang setia. Katakan dengan iman. Hanya Yesus penolong yang setia. Hati kami memuji Engkau karena Kau Allah yang setia. Amin Tuhan. Hanya Yesus penolong yang setia. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Inilah kami Yesus. Hidup kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus.
Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa. Engkau yang kekal dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kalau seringkali kita merasa kudus, suci, ke gereja rajin, Alkitab, ayat-ayat hafal kita. Tetapi you never care anybody. Tetapi ingat, pada saat Allah datang dalam kehidupan kita, Dia memulihkan hidup kita. Maka Dia memberikan tujuan hidup. Dia memberikan harapan tentang masa depan. Dia memberikan harapan tentang kehidupan bersama Allah nanti. Dan inilah yang memulihkan kehidupan kita. Saudara, jika di bulan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kerajaan 1000 tahun atau milenialisme, maka dalam Biblical Night bulan ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penghakiman akhir atau Final Judgment. Pertemuan ini akan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth pada hari Kamis, 16 Maret 2023, pukul 19. Tuhan memberkati. Satu tempat di mana aku bisa datang dengan segala keadaanku. Satu tempat di mana aku kembali menjadi satu dengan pemilikku. Satu tempat ketika kata-kata tidak terucap, namun tangis adalah sebuah bahasa. Doa. Engkau hanya sejauh doa. Penuhi hatimu dengan hadirat-Nya. Dia akan menuntunmu ke padang rumput hijau dan menyegarkan jiwamu. Doa Pengerja, Minggu 19 Maret 2023, pukul 11.30 sampai selesai. Turut mengundang seluruh pelayan, pengurus, dan hamba Tuhan Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, shalom saudara sekalian. Selamat pagi, kita penuh dengan sukacita. Saudara siap diberkati Tuhan? Yuk kita lambaikan tangan kita dan beri kemuliaan bagi Dia, Allah yang Maha Kuasa. Dan pagi hari ini Tuhan siap memberkati kita dengan sesuatu yang dahsyat. Sebagaimana judul dari firman Tuhan atau tema dari firman Tuhan pagi hari ini saya diberikan dengan judul Air Bah. Waduh, dahsyat banget. Sebelum kita lanjutkan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami kagum akan kedaulatan Tuhan atas kehidupan kami. Kami rasakan itu
dari hari ke hari, sehingga sampai pada hari ini, pagi hari ini Tuhan, baik kami yang di gereja maupun pemirsa YouTube yang ada di rumah, di perjalanan, di tempat istirahat, dimanapun berada, kami semua akan menikmati kedahsyatan Tuhan itu. Mari Bapa di surga, kami tahu keterbatasan yang ada dalam diri kami. Tapi kami tahu Engkau siap memberkati kami semua dengan berkat-Mu yang luar biasa. Dan kami akan pulang membawakan sesuatu yang menyukakan hati kami, yang menguatkan hati kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, sebab kami tidak imun dengan masalah-masalah yang ada. Kami ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami boleh merasakan perbedaannya dan bagaimana Tuhan menolong kami. Bagaimana iman kami bermanifestasi dalam hidup ini. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya untuk menyampaikan berita firman Tuhan yang merupakan isi hati Tuhan sebagai jawaban untuk setiap masalah kami. Berkati semua peralatan yang kami pakai dan semua akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon semuanya ini. Dan semua yang dikasihi Tuhan mengatakan amin. Saudara sekalian, pada pagi hari ini seperti saya katakan, saya diberikan judul ini saudara, air bah. Loh, air bah, saya mesti cerita apa ini? Ini populer banget kan? Ini kedahsyatan Tuhan sesudah Tuhan menjadikan langit dan bumi. Waktu kejadian langit dan bumi tidak ada orang kan? Nah sekarang sudah banyak orang, malah dituliskan dalam firman Tuhan, manusia sudah berbuat kejahatan. Dan disitulah luar biasa sekali kerja Tuhan menunjukkan bahwa Dia punya kedaulatan atas hidup kita. Nanti saudara di rumah, saudara baca ini saudara. Jadi bagi saudara sekarang, saudara tinggal ikutin aja dulu screen. Nanti sampai di rumah, saudara mau lihat kembali YouTube jam 5 sore juga di upload. Kemudian bagi saudara pemirsa YouTube, saudara bisa buka Alkitab saudara Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Dan saudara ikutin firman Tuhan ini. Saya tidak akan bacakan ayat ini saudara ya. Terlalu banyak dan nanti juga pada waktu saudara mendengar atau saudara melihat kembali di YouTube, nah saudara bisa mengikuti semuanya. Saudara, saya berdoa pada Tuhan, saya mesti bicara apa? Ini kejadian air bah ini adalah satu kejadian yang luar biasa sekali. Dari anak kecil aja udah tahu. Sampai ada lagunya, sampai ada film kartunnya. Kita udah hafal di luar kepala. Pasti akan ngomong ini, pasti akan ngomong ini, pasti akan ngomong ini. Betul semuanya. Sebab itu memang di Alkitab. Jadi saya berkata, Tuhan, tolong saya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Saya mau mencari, membaca dan sebagainya. Tuhan bimbing yang mana ini yang akan disampaikan. Dan saudaraku sekalian, saya begitu penuh dengan sukacita. Aduh Tuhan, ini yang Tuhan inginkan dari kami semuanya. Bukan kita hanya tahu air bah, kemudian ada itu adalah hukuman, kemudian ada bahtera Nuh yang merupakan keselamatan bagi manusia yang terhukum. Saudara, siapa bahtera Nuh ini? Yesus Kristus. Dia adalah bahtera Nuh yang sejati. Inilah tema firman Tuhan pagi ini. Yesus Kristus, bahtera Nuh yang sejati. Christ Jesus, the true Noah's Ark. Saudara sekalian, dan kita boleh tahu bahwa terima kasih Tuhan. Kita memang ada di dunia ini. Tetapi sebenarnya kita sudah ada di dalam bahtera Nuh yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Sebab Dia adalah juru selamat dunia. Tidak ada yang lain, tetapi Yesus juru selamat dunia. Dan kita bersyukur, terima kasih Tuhan, aku tidak salah pilih. Bagi saudara yang tengah mengikuti katekesasi, bagi saudara yang masih ragu mengenai jalan ini, terimalah Dia. Inilah saatnya kita merasakan bagaimana juru selamat dunia itu
bekerja dalam kehidupan kita. Dia adalah gembala yang baik. Ayat ini berkata bahkan gembala yang baik memberikan nyawanya. Duh saudara. Untuk apa? Untuk kita menikmati kehidupan Yesus. Zoe life. Kehidupan yang luar biasa, jasmani rohani diberkati Tuhan. Apalagi saudara, untuk kita yang tengah hidup saat sekarang ini. Dia adalah pemberi harapan pasti. Apapun yang saudara baca, itu adalah harapan yang diberikan kepada kita. Dan untuk itulah iman kita bertumbuh. Nah, saudara lihat. Bagian ini, pasal 7, ini ayat 1-24, dimulai dengan undangan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kalau ini kita aplikasikan pada kita. Undangan Tuhan untuk kita semua untuk masuk dalam bahtera. Kita semua sudah ada dalam bahtera kan? Jadi ini untuk menekankan, mari bukan hanya sekedar masuk, tapi kita nikmati. Sebab kita sudah dibenarkan oleh kematian Yesus. Saudara-saudara sekalian, sebab firman Tuhan berkata juga. Nah ini tentu bukan buat kita, buat saudara yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Tetapi bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, zaman ini adalah identik dengan zaman Nuh. Saudara bisa lihat di dalam Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ini yang kita semua akan alami. Bersyukur pada Tuhan kita semua sudah ada dalam bahtera keselamatan itu. Saudara-saudara sekalian tahu membuat bahtera itu diperlukan menurut penelitian mereka, para ahli Alkitab mencoba melihat berapa banyak kayu gofir itu 50.000 meter kubik, entah berapa banyak. Saya sendiri nggak tahu mereka hitung dari mana. Cuma mereka kagum sekali, begitu banyak, begitu besar. Dan kayu gofir ini jadi korban, sekian banyak dipotong semua. Dan Yesus adalah kayu gofir itu. Yesus berkorban, mati di salib untuk kita menerima kehidupan. Sekarang kita begitu bangga mempunyai Tuhan Yesus. Kita ada dalam bahtera. Dan kita lihat sekarang. Aduh, aku mempunyai Alkitab. Betul? Alkitab ini baik dalam bentuk fisik. Konvensional seperti ini. Maupun sudah di iPad, HP. Apalagi saudara. Ada di mana-mana ada Alkitab. Saudara bisa lihat. Saudara, ketahuilah. Alkitab yang saudara pegang ini. Walaupun ini dicemooh oleh orang-orang bahwa ini ceritanya cerita fiktif. Ini sudah dipalsukan atau apapun, biarin aja. Tapi ketahuilah bahwa Alkitab kita adalah sumber informasi. Alkitab yang saudara pegang adalah sumber informasi. Informasi apa saudara? Tentang sejarah. Informasi tentang demografi. Tentang apa? Ahli purbakala, raja-raja di mana tempatnya dan sebagainya. Sampai saat ini pada astronomi modern. Saudara-saudara sekalian, astronomi modern ini mereka meneliti bahwa bumi tanda kutip hilang 1 hari dalam orbit. Kenapa? Sebab saudara, jagat raya ini semua benda-benda angkasa berputar mengelilingi, mengikuti orbitnya dan tidak pernah salah sedikit pun. Sehingga begitu hebatnya tidak ada tabrakan di atas. Kalau komet itu bukan. Ya saudara sekalian, sehingga manusia bisa mengirim pesawat luar angkasa. Kenapa? Karena semua tepat. Dan mereka meneliti. Ada 1 hari bumi hilang. Hilang tanda kutip. Artinya di mana bumi? Dihitung bumi itu berputar. Berapa orbitnya, berapa lama dan sebagainya. Tetapi ada 1 hari hilang. Nah mereka cari sekarang.
Mereka cari di mana hilangnya itu. Saudara, di mana? Para ahli Alkitab menunjukkan, ini loh. Ahli astronomi mereka menemukan, ini loh di Yosua. Yosua pasal 10 ayat 12. Ya. Apa yang terjadi? Yosua tengah memimpin orang Israel melawan 5 raja orang Amori. Waduh, peperangan yang luar biasa sekali. Dan Tuhan sudah berkata, aku akan menyerahkan orang Amori kepada tanganmu, Yosua. Peperangan luar biasa. Dan Yosua melihat, waduh, sudah sore, kira-kira jam 4. Itu matahari udah kelihatan. Matahari sudah kelihatan di atas Gibeon. Dan bulan sudah ada di atas lembah Ayalon. Mereka tinggal berganti tempat, satu terbenam, yang satu memancarkan sinarnya. Celaka ini. Kalau bulan bersinar, berarti sudah malam. Pasti akan kalah orang Israel. Dan Yosua berkata, dia tahu. Wah, sudah baca di Yosua ini, saudara. Tuhan di sana sampai dituliskan, baru sekali ini Tuhan mendengar permintaan manusia. Karena peperangan dengan Amori adalah peperangannya Tuhan. Melawan orang Amori untuk Israel. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua berkata, hai matahari, berhentilah engkau di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata berhenti kedua benda langit ini. Dan itu bukan sekadar di dongeng, film kartun, ketika keluar. Tidak. Berhenti itu seluruh jagat raya pun berhenti. Dan dihitung berhentinya berapa lama? 23 jam 20 menit. Kalau bumi hilang tanda kutip 24 jam, berarti masih ada 40 menit lagi kan? Di mana itu 40 menit? Dicari lagi. Ditemukan saudara. Di mana? Di Yesaya. Yesaya 38 ayat 8. Nanti saudara baca di rumah itu ya. Apa yang kejadiannya? Tuhan bilang, Yesaya, kamu pergi beritahu pada Raja Hizkia, berwasiatlah kepada keluargamu karena engkau akan mati. Sudah, pulang aja. Hizkia dia balik menghadap dinding dan dia berkata, Tuhan, ingatlah anakku. Aku telah berjalan tulus. Dalam terjemahan The Message, bagus sekali kata-katanya. I lived out of a heart that was totally yours. Aku hidup dari hatiku yang adalah milikmu. Jadi dia gak menuntut Tuhan, aku sudah berbuat ini, Tuhan berbuat. Tidak, dia berkata, Tuhan, aku hidup dari hati yang sepenuhnya milikmu. Tolong saya. Nabi Yesaya belum keluar dari halaman istana, Tuhan berkata, kembalilah. Dan Yesaya kembali. Bingung dan Raja Hizkia. Aya naon, ada apa? Engkau akan diperpanjang 15 tahun. Dia lihat. Bingung kan dia lihat. Tuhan tahu apa ada di isi hatinya. Hizkia tengah melihat. Waktu itu kira-kira jam 10, jam 11. Dia tengah duduk di istana. Di gambar ini saudara. Dia tengah melihat jam sundial. Jam bayangan matahari yang dilakukan atau dibuat oleh Raja Ahaz. Dia lihat, dia lagi duduk, dia lihat. Jadi jam itu berdasarkan bayangan berjalan. Yesaya berkata apa? Berdasarkan firman Tuhan. Inilah tanda yang akan aku berikan kepadamu Raja Hizkia. Apa itu tandanya? Nah ini. Jam Raja Ahaz, jam matahari
Jadi lihat tuh bayangan yang putih di bawah, yang hitam di bawah itu. Nah, itulah bayangan, oh ya sudah jam sekian. Kalau bayangan ini maju berarti ya memang itu wajar. Tapi Tuhan berkata apa? Tuhan ingin membuktikan bahwa firman-Nya ya dan amin. Aku akan membuat bayangan ini bukan maju sebagaimana halnya, tetapi mundur 10 derajat. Dan dihitung 10 derajat itu atau 10 tapak itu berapa menit? 40 menit. Membuktikan bahwa Tuhan betul, Tuhan setia akan janjinya. Jadi saudara, dari sumber informasi Alkitab, bumi yang hilang ini sudah ada jawabannya. Pada peristiwa Yosua, matahari di atas Gibeon, bulan di atas lembah Ayalon, Raja Hizkia dengan bayangan matahari jam Raja Ahaz mundur 10 derajat atau 10 tapak. Ini berhenti 23 jam 20 menit. Dan di Hizkia ini, Raja Hizkia mundurnya 40 menit. Jadi total semua 24 jam. Dan sekarang pertanyaan dari para ahli, kemana bumi ini pergi selama 24 jam? Ada tetap. Hanya terjadilah perubahan di jagat raya ini. Saudara, luar biasa. Luar biasa sekali. Aduh Tuhan, terima kasih. Sampai segitu hebatnya. Bahwa kita mendengar firman Tuhan. Orang berkata itu dipalsukan. Biarin silakan aja. Tapi inilah perkataan Tuhan ada di dalamnya. Aku percaya ya dan amin. Nah sekarang kita kembali ke air bah. Dari mana airnya? Firman Allah berkata, sampai dengan zaman Nuh belum ada hujan. Airnya dari mana? Kejadian 7 ayat 11. Pada versi bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan, pecahlah segala mata air di bawah bumi dan pintu air di langit terbuka. Jadi sampai saat itu belum ada hujan. Jadi orang nggak ngerti bilang hujan, naon hujan, apa itu hujan? Nggak ngerti saudara. Apa yang terjadi saudara? Hujan lebat selama 40 hari 40 malam meliputi seluruh planet bumi. Kemudian banjir meliputi seluruh bumi selama 150 hari. Jadi kalau dilihat dari bola dunia ini penuh dengan air semuanya. Dan di mana lokasi dari banjir ini? Saudara, lokasi dari banjir ini. Kita bisa nanti di rumah lihat lagi saudara ya. Dibatasi Laut Teluk Persia, Mediterranean, Laut Hitam, Laut Kaspia. Daerah itulah yang asal mula. Bagi mereka yang skeptis dan amat menentang berkata itu adalah lokal dan bukan global. Sampai saudara, Bahtera Nuh itu di Gunung Ararat. Ya, di Gunung Ararat. Dan mereka menemukan kapal Nabi Nuh ada di sana. Nah sekarang kita lihat geologi air bah. Geologi air bah, geologi itu apa sih? Geologi itu artinya adalah suatu bidang ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isi yang pernah ada. Itu geologi. Sehingga ada fakultas geologi khusus mengenai bumi. Kemudian geologi air bah itu adalah satu interpretasi dari sejarah geologi planet bumi dalam hubungannya dengan air bah yang melanda seluruh bumi seperti tertulis dalam Kejadian 6 sampai dengan Kejadian 9. Nah sekarang pertanyaannya, ini lokal atau global? Lokal atau global? Nah lihat firman Tuhan berkata apa? Kejadian 7 ayat 19. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai
15 hasta. Sampai 15 hasta atau 6,75 meter. Tinggi, gunung tertinggi, airnya masih lebih tinggi. 6,75 meter. Saat itu, ya menurut kalau masyarakat lokal yang dalam lingkaran tadi itu saudara, ya Gunung Ararat, dia itu tingginya 5.000-an meter. Nah sekarang kita tahu ada Gunung Everest kan. Gunung Everest berapa tingginya? 8.848. Hah? Berarti bohong dong. Yang mana yang bohong ini? Firman Tuhan tulis meliputi yang gunung yang paling tinggi. Kita lihat Gunung Everest tinggi mana saudara. Dia tingginya 8.848 meter. Tahun 1924, seorang sarjana yang bernama Noel Odell menjadi orang pertama yang menemukan fosil laut di Gunung Everest. Fosil laut. Fosil apa sih? Fosil itu adalah sisa atau jejak makhluk hidup berasal dari zaman lalu yang telah terawetkan secara alami, dapat memberikan banyak informasi kepada kita yang hidup di zaman modern tentang bagaimana kondisi kehidupan masa lalu. Jadi Gunung Mount Everest itu sebenarnya dia itu berasal dari bawah laut. Dan Gunung Everest ini adalah tumbuh setiap tahun karena pergeseran lempeng tektonik yang mendorong pegunungan Himalaya ke atas. Jadi sampai sekarang pun bergerak. Jadi saudara, bukan kita percaya Alkitab ini benar, tidak mempunyai dasar, kita seperti berjalan di atas awan. Tidak, ada dasarnya. Ya, betul. Ilmu pengetahuan pun membuktikan hal itu. Nah, ayat bah udah selesai, sekarang bak Nuh. Kita lihat saudara. Dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai dengan 22, pasal 7, 1 sampai dengan 5. Firman Tuhan kepada Nuh. Saudara bayangkan, Nuh gak tahu apa-apa, polos banget, dibilang tentang apa ini? Aku akan menghukum dunia, buatlah bahtera, begini semua dengan detail sekali. Kalau kita dapat berita gitu, bengong ayat. Bingung aja kita jadinya. Tetapi lihat, dia mendengar, dia patuh sekali harus berbuat demikian. Dan sudah tidak membayangkan atau jangan membayangkan bahwa bahtera Nuh itu kecilkah perahu buat di pinggir laut? Tidak, saudara. Coba di firman ini berkata, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara, Nuh mendapat karunia di mata Tuhan. Kenapa? Sebab dia adalah yang benar. Dia mendapatkan kasih karunia karena perbuatannya yang benar. Kita semua di zaman perjanjian baru ini, kita semua mendapatkan kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena karya Yesus. Itu bedanya. Kita bersyukur. Di perjanjian lama hanya beberapa orang. Dan itu ada waktunya, ada masanya. Nah, Nuh mendapatkan kasih karunia ini sebab dia begitu menurut, dia taat. Saudara, kita lihat ke bahtera Nuh. Siapa arsiteknya? Perahu atau kapal yang begitu kompleks sekali, kompleksitasnya tinggi sekali. Kalau dibandingkan dengan kapal Titanic, ya. RMS Titanic dan Noah's Ark. Jadi perbandingan Titanic dan bahtera Nuh ini. Nah, saudara bisa baca di sana tingginya, panjangnya, lebarnya. Kalau di Alkitab sudah ada tulis 300 hasta, itu sudah tinggal robah aja. Feet ini ukuran kaki atau 1/3 meter, ya. Kemudian constructionnya, satu terbuat dari steel, satu terbuat dari wood, kayu. Satu kapasitasnya 3.547 orang. Provisionnya, persediaan makanan di Titanic ini saudara untuk 3 minggu. Tapi lihat di Noah's Ark ini.
Mereka para ahli mereka menghitung bahwa jumlah binatang adalah 50.000 plus. Artinya lebih dari 50.000 binatang. Kemudian serangga 2 juta lebih. Dan orang hanya 8. Dan provisionnya, persediaannya untuk for 1 year. Saudara lihat di gambar ini for 1 year. Untuk 1 tahun persediaan makanan. Saudara tentu akan bingung, kok 1 tahun gimana, apa enggak busuk? Nah, saudara perhatikan. Noah waktu peristiwa air bah itu dia udah umur 600 tahun. Umurnya 600 tahun. Jadi dia sudah tahu makanan-makanan apa saja yang tanpa freezer, tanpa refrigerator, tanpa kulkas, semua bisa berjalan tidak busuk. Jadi dia tinggal mengikuti segala sesuatunya. Dan firman Allah berkata dalam Ibrani 11 ayat 7, karena iman Nuh, apa saudara? Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi dengan iman dia taat. Kemudian karena dia beriman maka dunia dihukum. Dia menurut firman Tuhan, dunia yang dihukum. Kemudian dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara-saudara, ajaib sekali Tuhan kita. Karena iman saudara, karena iman saya, kita dibenarkan. Dan ayat 5 dari Kejadian 7. Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Aduh saudara, jangan membayangkan itu perahu tongkang atau gimana saudara. Nih, para ahli membuat sketsa bahtera. Saudara perhatikan. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Nuh, kamu harus membuat petak-petak. Buatlah 3 lantai. Lantai dasar, lower deck, second deck, upper deck. Di mana jendelanya? Jendelanya ini saudara. Di atas. Kenapa di atas? Pintu di samping kan, di lambung. Itu menggambarkan lambung Yesus tertusuk keluar darah dan air. Itulah awal jemaat. Kita mau selamat, kita terima, kita persiapkan korban Yesus. Jendela ini di atas. Kenapa? Supaya Nuh tidak mendengar suara dari besannya, tolong saya, tolong saya. Enggak, dia enggak dengar apa-apa. Di atas. Jadi kalau saudara perhatikan dengan teliti sketsa dari ark ini, bahtera ini. Orang-orang mereka tinggal di atas, yang lainnya itu adalah tempat food and water storage. Ada tempat binatang-binatang. Dan saudara mau lihat di dalamnya, rameteknya luar biasa. Wah, bagaimana 50.000 binatang dan jutaan serangga hidup dalam satu bahtera. Saudara lihat, semua binatang masuk di sana. All the animals. Lihat saudara. Wow, itu mesti dikasih makan kan? Bukan Tuhan atur mereka bisa berpuasa setahun. Dan Noah dalam bahtera itu 1 tahun saudara. Dihitung semua 365 hari. Dan semua itu sehat. Dan firman Allah berkata, Tuhan memelihara Nuh dan semua yang bersama-sama dengan dia. Itulah kita semua. Kita di dalam bahtera keselamatan itu. Apa yang kita harus lakukan pertama kali? Masuklah. Lebih dalam mengenal. Sekali lagi kita sudah dalam bahtera keselamatan. Jangan kalau ke gereja, kalau udah sempat bolehlah. Sekarang udah dibilang onsite boleh, silakan, udah aman. Datanglah. Beda. Saudara datang di kebaktian. Dan saudara tidak datang di kebaktian. Itu beda sekali. Saudara, masuk dan nikmatilah. Masuk melalui pintu. Lihat undangan Tuhan.
bagi mereka semuanya, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam. Mari kita nikmatin. Saya sudah datang ke gereja, terus apa bedanya? Apa bedanya saya dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan? Mereka santai-santai saja, senang malah hidupnya. Saya ke gereja banyak masalah ini dan sebagainya. Oh saudara, tidak. Mari kita lihat, mari kita nikmatin. Kita sudah dibenarkan di hadapan Allah oleh karena pengorbanan Yesus. Mari sekarang kita nikmatin kebersamaan itu. Aduh, ini ayat yang membuat saya berkata, aduh Tuhan, biar kiranya kami semua, saya dan sidang jemaat kita boleh menyadari bahwa mereka amat menikmati di dalam bahtera itu. Saudara sudah mengenal Tuhan, mari kita nikmatin kebersamaan kita dengan Tuhan. Kita berada di komunitas gereja Rehoboth. Silahkan kita nikmati dengan semua fasilitas yang ada. Tetapi untuk tubuh jiwa kita, roh kita nikmatin kebersamaan kita dengan Tuhan. Saudara boleh merasakan itu. Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Artinya kita masuk, kita menerima Yesus dengan sepenuh hati kita. Kita terima dia, kita menikmati kasih-Nya, karunia-Nya. Maka otomatis aku senang, saya mau berbuat ini, saya mau berbuat ini. Aku melayani bukan karena persyaratan untuk mendapat kasih karunia Tuhan. Bukan saya harus dengar-dengaran, itu adalah akibat dari kita menikmati kasih karunia Tuhan. Nah sekarang, bagaimana iman bekerja? Bagaimana iman bekerja? Saudara, lihat 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman, yaitu aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan kami juga berkata-kata. Jadi saudara, untuk kita bisa menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan, kita perlu tahu bagaimana iman ini bekerja, dan ini yang merupakan inti dalam ibadah kita pagi ini. Ini merupakan inti yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmatin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lihat, roh iman bekerja, yaitu aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Kami itu kita semua. Jadi untuk roh iman bekerja perlu percaya. Yang kedua, berkata-kata. Dan ketiga apa saudara? Kita melihat manifestasinya. Saudara, banyak di antara kita berkata, Tuhan, kok aku tidak merasa apa-apa, saya berdoa, saya minta pertolongan Tuhan, kok tidak ada jawaban dan sebagainya. Saudara bimbang. Saudara ketahuilah, perhatikan. Roh iman ini bekerja. Pertama, kita mendengar firman Tuhan, kita simpan dalam hati kita, dan kita percaya. Percaya dalam hati, percaya dengan hati. Kemudian berkata-kata dengan mulut. Banyak orang percaya, tapi hanya di dalam hati. Jadi tidak berkata-kata, tidak akan bekerja. Iman itu, saudara, perhatikan sekarang. Ada orang yang mau berkata-kata, dia mau percaya, tetapi dia tidak memperkatakan atau dia meragukan, ya nggak bisa. Yesus berkata, kata-katamu adalah keluar dari hatimu yang meluap. Luapan hati kita keluarlah kata-kata. Jadi saudara sekalian, mari kita tahu begitu sederhananya bagaimana roh iman saudara, bagaimana roh iman saya bekerja. Yang pertama, terimalah firman Tuhan, simpan dalam hati,
berkata-katalah. Karena engkau berkata-kata, maka imanmu akan terrealisasi, akan termanifestasikan. Kita lihat saudara, Kejadian 15 ayat 5 sampai dengan 6. Lalu Tuhan Allah membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kita lihat, menghitung ini di dalam bahasa aslinya adalah safar. Safar itu apa? Safar itu adalah to recount the story. Atau to tell. To recount the story, to tell the story. Atau menghitung ini maksudnya ceritakan. Firman Tuhan berkata pada Abram, begini ceritanya saudara, sudah bertahun-tahun Tuhan sudah berkata pada Abram di Kejadian 12, dari turunanmu akan menjadi bangsa-bangsa besar dan seluruh bangsa diberkati dan sebagainya. Satu malam dalam penglihatannya Tuhan panggil, Abram, kamu keluar, lihat ke langit. Dia lihat ke langit, bintang. Kenapa saudara? Mazmur mengatakan, langit menceritakan perbuatan Tuhan, cakrawala menceritakan kemuliaannya. Kenapa? Dia melihat bintang-bintang itu. Waduh, berarti aku harus seperti yang dikatakan di firman Tuhan, harus menceritakan. Terus Allah berkata, kamu bisa hitung enggak? Gak bisa Tuhan. Nah sebegitu pula lah turunanmu nanti. Loh, kenapa Tuhan berkata demikian, saudara? Kenapa Tuhan menguatkan Abraham sedemikian rupa? Sebab kalau kita baca ayat sebelumnya, di Kejadian 15 ini, Abraham berkata, Tuhan bilang saya mau punya turunan. Sampai sekarang aja saya belum punya anak. Istri saya udah tua. Itu kali buat Eliezer. Jadi Abraham masih meragukan. Dia masih bimbang. Jadi Tuhan menetapkan, Tuhan merubah hatinya. Tuhan merubah imannya dan sekarang Tuhan berkata, lihatlah bintang-bintang. Artinya Abraham harus menceritakan perbuatan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati dia sebagaimana bintang-bintang itu. Dan firman Allah berkata apa saudara? Pada ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Udah. Jadi sekarang imannya, udah percaya. Abram sudah berkata-kata belum? Belum. Berapa lama? 25 tahun. 25 tahun Abram hanya simpan percaya dalam hati. Kemudian Tuhan perlu merubah sekarang kata-kata Abram ini. Kata-kata Abram perlu dirubah untuk supaya iman bekerja. Dengan cara apa? Tuhan merubah namanya. Dari Abram sekarang Abraham. Dalam Kejadian 17 ayat 5. Dalam Kejadian 17 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi Abraham udah percaya dan sekarang Tuhan tinggal merubah untuk dia berkata-kata tentang berkat itu, tentang apa yang dia percaya, saudara sekalian. Dan caranya bagaimana? Merubah namanya. Sebab apa? Kalau Abraham berkata kepada orang-orang, Abraham itu artinya bapak segala bangsa, padahal dia belum punya anak. Dan dia sudah umur 99 tahun itu. Dan Sarah sudah umur 89. Beda 10 tahun mereka. Istrimu bukan Sarah lagi, tetapi Sarah, ibu sejumlah bangsa. Bayangkan saudara, tiap kali bertemu dengan orang Abraham. Orang bengong kan? Tapi lihat, dia mengutarakan apa yang ada dalam hatinya. Apa yang ada dalam hati saudara? Tanamkan itu dengan firman Tuhan. Dan engkau perkatakan firman Tuhan itu.
Abraham sekarang menjadi Abraham. Sarai sekarang menjadi Sarah. Saudara? Dan kita lihat dalam Ibrani, ini Sarai menjadi Sarah. Dan pada Ibrani 11 ayat 11. Karena iman juga ia dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberi janji itu setia. Jadi pada waktu mereka berkata, Abraham namaku, Sarah namaku. Lihat saudara, dia mengungkapkan isi hati kita. Mungkin sudah masih menghadapi masalah pelik sekali. Katakan, Tuhan pasti menolong saya, Tuhan pasti memberkati saya. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh, katakan itu. Jangan berkata, iya kan ya tahu diri dah. Kamu tuh udah tua. Inilah faktor U. Aduh, saudara sudah membuat dirimu jadi tua. Kenapa? Apa yang ada dalam hatimu, katakan itu. Umur boleh bertambah, tetapi kekuatan kita dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Amin saudara. Ayo kita beri kemuliaan bagi Dia. Jadi tidak ada lagi jawaban, ayo datang dong ke gereja. Aduh saya maklum saya udah tua. Tetap muda saudara. Yang penting adalah apa yang ada dalam hatimu, keluarkan itu dan itu yang akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Jadi Abraham dan Sarah tahu bahwa Tuhan pemberi harapan pasti. Mungkin saat ini belum ada jawaban yang sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Itu gak jadi masalah. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya tengah menikmati berkat-Mu ini. Kenapa saudara? Di dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan itu apa sih? Echoing. Hoi. Echoing artinya berulang-ulang. Selalu sudah berkata, aduh saya sial sekali. Aduh, ada apa-apa? Celaka 12. Saudara celaka ingin berulang-ulang dong kalau begitu. Sekarang baru kedua loh, masih ada 10 lagi. Oh begitu? Ya jangan dong saudara. Katakanlah apa yang ada dalam isi hatimu saudara sekalian. Dan Mazmur 103 ayat 5 di sana dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Aduh terjemahan dari New King James Version. Bagus sekali. Who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. Tuhan yang memberikan kita, memuaskan mulut kita untuk memperkatakan apa yang kita percaya. Bahwa Tuhan itu baik, Sehingga kekuatan kita dibaharui seperti burung Raja Wali. Saudara, saya ingin menyampaikan sambungan kesaksian saya yang lalu saudara. Ini gak lama saudara ya. Yaitu pada setelah operasi. Setelah operasi itu saudara, saya masuk kamar operasi. Saya lihat jam 1:10. Begitu saya lihat lagi jam 5:10. Sebelum saya lihat ini orang-orang seperti lalu lalang. Saya bingung, apa ini sudah pengangkatan? Atau gimana saudara? Tapi sudah pengangkatan apa ini? Kok banyak sekali orang, gak lama satu yang datang. Si dokter yang nunggu saya. Jadi saya tidak dimasukin di ruang recovery ya di situ aja saudara. Ditungguin aja. Ya udah saudara, dah. Aduh, itu sakitnya saya pegang badan saya, penuh selang semuanya saudara. Udah bawa ke kamar. Aduh Yanti ada, Helen, Julius ada, waktu itu mereka yang bisa datang. Kemudian malamnya Henry Yuli datang. Mereka ngomong satu kata-kata. Aduh, diam. Saya dengar suara itu kayak guru. Dah, lewat. Mau minum. Udah haus sekali. Terus kata Yanti saking ku sayangnya. Bisa pakai pipet. Taruh sedikit. Oh, keselak. Aduh, ini sini kan diobrak-abrik semua di kampung ini dekat alun-alun ini saudara. Aduh, sakitnya. Aduh, udah pakai cotton bud aja diolesin dah. Apa yang terjadi hari kedua saudara? Hari kedua itu malam, saya ingat jam 8:50 malam.
Tahu-tahu saya sampai di sana, aduh sakit sekali, saya nggak bisa bergerak, saudara, saya nggak bisa bergerak, keikat-ikat semua, badan diikat lah, semua diikat. Saya bilang, aduh, saya mau kencing nggak bisa, mestinya masuk di kantong kencing kan, air, kencing dan darah. Ini kok kenapa kali ini kok udah penuh, tapi ini sakit sekali seperti mau keluar, tapi gimana? Aduh, sudah itu namanya sakitnya, saya nggak tahu bagaimana. Saya bisa saking nahan sakitnya, saya bisa kaki saya angkat pelan-pelan sekali, saya turun dan saya berdiri dengan ini luka masih baru dan basah sekali. Aduh sakit, dan apa yang terjadi saudara? Begitu saya turun ke bawah terus bol keluar darah dan air gitu loh. Itu basah semua, panggil suster jaga. Dibetulin semua, balonnya dipompa dan diganti. Tapi tetap sakit, wah itu udah air darah udah kemana-mana semua. Aduh, Yanti saking bingungnya. Aduh gimana. Dia telepon panggil dokter yang operasi. Ya nggak ada dokternya saudara. Lagi ke Bandar Lampung buat akreditasi rumah sakit di sana. Jadi dokter pengganti, dokter bedah. Udah jam 9 malam, lah bukan kerjaan dia juga bingung sih gimana. Ya udah tambah obat aja. Aduh sudah itu namanya sakit. Dan Yanti saking ku bingung jadi telepon ke rumah. Udah panggil Yuli aja datang. Aduh Yuli kan bedah tulang. Dia bisanya mau ngapain, dan ini bukan rumah sakit tempat Yuli kerja. Dia gak bisa kan, dia juga gak tahu. Udah telepon Helen, suruh datang aja ke sini. Maksudnya datang ngedoain. Dia bilang jangan. Soalnya berdiri itu saudaranya andal. Aduh kesakitannya. Udah berdoa aja di rumah. Mereka masing-masing, kamu berdoa sini. Ini ada perjamuan kudus, perjamuan kudus. Ini ada anointing oil, kamu urapin saya. Dah, aduh saudara. Terus sampai berkata, aduh Tuhan nyeri, Tuhan sakit pisan. Sakit sekali. Tuhan, Engkau sudah menanggung sakitku di kayu salib. Dan aku menerima kesehatanmu, kekuatan daripadamu. Aduh saudara. Saya bisa angkat badan saya, terus panggil dokter jaga. Oh dia makin bingung. Ya dokter jaga kan dokter masih baru kan. Dia lihat saya, dia bengong. Ya hati-hati aja, jangan sampai itu kateternya keluar. Sudah tahu pakai kateter nomor paling besar. Saya lihat astaga, kateter gede-gede banget. Dan itu ada keluar antara di luar kateter itu. Jadi kateter udah gak bisa masuk lagi. Itu gak tahu kenapa. Apa kesumbat oleh darah-darah beku atau apa pun saya gak tahu itu. Pokoknya ada kesumbat keluar dari sampingnya. Aduh itu sakitnya minta ampun. Kenapa saudara pada saat seperti demikian saya tahu bahwa aduh Tuhan terima kasih. Kasih-Mu luar biasa. Engkau sudah menanggung sakitku. Terima kasih Tuhan, terima kasih aku sudah sembuh. Saya bisa naik lagi pelan-pelan, Yanti bantu. Dokter jaga juga gak bisa apa-apa. Ya sudah tambah aja obat. Aduh obat sakit itu udah pakai epidural. Itu masih terus saudara otomatis keluar. Terus sudah ditambah 4 macam obat. Ini mau tambah 1 macam lagi ya dok ya. Iya tambah aja lah terserah gimana sutradara. Pokoknya masukin aja. Udah pokoknya saya nyeri. Saya lagi sakit sudah. Aduh saya bisa naik tidur. Bisa tidur malam itu. Aduh terima kasih. Itu berhenti sakit. Astaga, iblis mencoba merampas sukacita saya. Dan saya tahu saudara mendoakan buat saya. Dan saudara tahu, udah setelah itu udah kembali normal. Dan dokternya datang jadi dia bingung. Ya, kenapa itu? Saudara, hari Minggu itu saya operasi Senin. Minggu itu adalah BAB terakhir. BAB lagi, hari saya udah mau pulang. Itu hari Sabtu. Saya belum BAB sama sekali. Perut saya rasa sudah makin besar. Masa Kim Mildi laki-laki hamil abadi? Enggak, saya lihat perut saya kok gede-gede banget sampai dokter periksa. Waduh, ini pencernaannya enggak bagus. Dikasih dulkolak lah, mikrolak lah, apapun. Sampai terakhir dia bilang, dok ini masih tetap. Aduh ini pencernaannya udah apa? Sudah enggak tahan sekali. Iya memang ini enggak bagus. Dia tahu. Dikasih, aduh apa sih namanya saya lupa lagi. Itu botol kira-kira 500 cc, antara 300 sama 500 cc, dimasukkan dari anus untuk merangsang fesesnya keluar. Keluar enggak? Cairannya aja yang keluar. Dia mandek di dalam. Aduh, saya bilang Tuhan, saya mesti keluar ini. BAB mesti sekarang, kalau saya pulang ke rumah mau jadi apa di rumah ini.
Jadi di rumah mau seperti apa nantinya, saya udah bingung sekali. Saudara, saya pergi ke kamar mandi, itu masih dengan selang-selang bawa roda-rodanya. Saya mau duduk, ini sakit sekali kan, duduk kemudian mau keluar, udah di pintu gerbang, nggak mau keluar. Rupanya bergerombol di dalam. Aduh, ini sih bagaimana ya? Saya mau ngedan, tiap kali ngedan ini sakit sekali. Tiap kali ngedan saya lihat di kateternya keluar merah. Berdarah ini, berdarah. Udah ini sakit sekali. Jadi saya nggak bisa duduk, setiap kaki miring gini saudara. Lama-lama kaki saya kram. Dan itu kejadian berapa lama saudara? 1,5 sampai 2 jam. Aduh sakitnya. Saya coba, aduh Tuhan nyeri deh Tuhan. Aduh Tuhan si tulungan, aduh Tuhan. Saya sakit. Tuhan tolong saya. Walah perjamuan lagi. Berdua sama Yanti sama Helen waktu itu. Udah papi berdiri aja tahan miring begini. Sebab ini selang-selang di sebelah kiri saya. Aduh sudah kram kaki saya terus gimana. Dan saudara tahu apa akhirnya. Saya duduk gak bisa full duduk. Akhirnya saya keluarin pakai apa? Jari. Saya masukin dalam, saya mulai coba keluar. Saya gak raba pinggirannya. Gede banget gening saudara. Jadi saya ambil sedikit. Udah gitu. Masih ada. Ada episode berikutnya. Ada grup berikutnya. Aduh lama sekali bayar sampai 2 jam. Dan saudara tahu itu sudah berdarah-darah semuanya. Saya udah gak pikir, saya mau jadi luka lah gimana pokoknya saya mesti keluar. Sebab kalau enggak yang mesti dioperasi kecil dong dibuka memang. Ya berarti saya mesti diam di rumah sakit lagi. Aduh saudara 2 jam. Terakhir sampai plong sekali. Lihat itu kamar mandi. Waduh udah penuh dengan tisu. Udah penuh dengan segala macam saudara. Aduh tapi Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu itu sempurna adanya. Saya memang sakitnya luar biasa. Tapi setelah itu udah didoain, ya sudah berkurang. Sampai hari itu bisa pulang, saudara. Dan itu kateter masih ada, masih dibawa sampai seminggu baru dibuka. Dan aduh terima kasih, sekali lagi terima kasih. Saudara berdoa buat saya. Dan ya inilah saya hasil doa saudara. Dan terima kasih sekali. Saya lihat makan dengan istri saya di MIGM itu favorit saya. Terus saya lihat di cermin, saya lihat muka saya, itu jelema siapa di depanku. Aku bingung lihat muka aku sendiri. Saudara, aduh terima kasih Tuhan. Tuhan beri saya di muka lebih seger. Ya udah terima kasih. Karena ini adalah doa saudara. Mari saudara. Kita ada di dalam bahtera keselamatan. Jangan hanya mengenal Yesus melalui teori saja. Saya harus berbuat ini. Tidak. Tetapi rasakan kasih Yesus. Sungguh indah. Dalam hidupku ini. Mari saudara sekalian. Saya akan menyanyikan lagu ini. Bersama-sama dengan WL Singer. Saya akan menyanyi 1 kali. Dan setelah itu kita semua nyanyi. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis. Lebih manis. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis. Bersama Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama. Mari kita berdiri semuanya, saudara. Katakan kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis. Hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah
nama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasih-Nya kepada saya sampai selama. Katakan ini. Oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sekarang ada dalam bahtera keselamatan. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan kenikmatan bersama dalam hidup ini. Di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu sekarang mengiring Tuhan itu bukan sekedar memenuhi kriteria teori-teori, tidak Tuhan. Tapi kami mengalami yaitu roh iman kami. Setiap kali kami mendengar firman Tuhan kami simpan dalam hati kami. Dan kami perkatakan itu apa yang ada dalam hati kami. Dan dengan demikian Tuhan, apapun yang menjadi masalah kami semua pagi hari ini, sakit penyakit, sudah sekompleks apapun. Demikian pula dengan masalah keluarga, masalah apapun juga. Tuhan, Engkau yang akan menolong. Karena roh iman itu adalah percaya dengan sungguh. Menyimpan dalam hati kami. Dan itu akan meluap menjadi kata-kata iman. Dan kehidupan iman kita akan terrealisasi. Sehingga apapun yang kita alami dalam dunia ini, semua akan menjadi kenyataan iman kita semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Minggu ini adalah minggu yang ajaib, penuh keajaiban Allah. Sebab kita mau mempraktekkan iman ini. Satu pengertian yang amat sederhana sekali, tetapi merubah kehidupan kami. Oleh karena sekarang kami bukan hanya hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi lebih dari itu kami merasakan keajaiban tangan Tuhan. Dan terima kasih juga buat sidang jemaat yang selalu mendoakan buat hamba-Mu ini. Sehingga kenyataan kuasa Allah begitu luar biasa Tuhan. Hamba-Mu rasakan. Dan sekarang itu pengobatan setiap 3 bulan disuntik untuk menjaga keseimbangan hormon. Tuhan berkati semuanya. Dan kami semua sidang jemaat pulang membawa satu kemenangan. Terima kasih Tuhan. Engkau pemberi harapan pasti dalam kehidupan ini. Tidak ada yang mustahil. Karena mustahil bagi manusia. Bagi Engkau disitulah habitat Allah bekerja. Ruang lingkup Allah bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Dan supaya yang dikasihi Tuhan mengatakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ya, puji Tuhan saudara, kita sedang mendengar firman Tuhan. Juga satu kesaksian yang sungguh itu adalah bukti dari kuasa Tuhan. Saudara, menikmati kuasa Tuhan itu bukan monopoli hamba Tuhan, bukan saudara. Ya, yang ada dalam bahtera bukan cuma Nuh yang selamat, tapi seluruh isi bahtera. Jadi seluruh isi bahtera menikmati pertolongan Tuhan. Kita semua, tidak ada yang terkecuali. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Kalau saya minta bantu doa minggu lalu untuk operasi katarak. Direncanakan memang hari Selasa, tanggal 7. Saya diminta untuk datang ke rumah sakit itu jam 3:30 sore. Dan rencana operasi itu jam 5 sore.
3:30 saya datang, itu ada pemeriksaan permulaan, saudara. Ya, bagaimana keadaan mata saya. Juga termasuk ukuran dari lensa yang akan mengganti, ya, mengganti lensa yang katarak itu. Nah, itu cukup lama, saudara. Selama pemeriksaan juga ditetes dengan anti sakit, anestesi. Anestesinya bukan disuntik, tetapi tetes lokal. Tentu saudara yang sudah pernah operasi katarak tahu itu semua. Tetes semua. Dan sudah persiapan semuanya. Tepat jam 5 saya dipanggil masuk ke ruang operasi. Nah, puji Tuhan, saudara. Masuk, terus di dalam masih ditetes untuk anestesi supaya nggak sakit, ya. Setelah itu ditutup matanya dan mulailah dokternya mengerjakan operasinya. Yang saya rasa cuma seperti ada tekanan, saudara, tekanan tumpul di bola mata. Setelah itu, dokter bilang selesai, dibuka, sebab ini ditutup ya, dibuka kainnya yang menutup mata kanan, yang dikerjakan mata kiri, dibuka, terus dia bilang, udah selesai. Saya cuma bilang, makasih dok ya. Udah saya keluar, pergi satu kamar untuk recovery, duduk sebentar. Terus kekasih saya masuk ke dalam, Bu Gembala, ketemu, ngobrol, gimana rasanya? Puji Tuhan gak apa-apa. Terus udah aja, sudah bisa pulang. Dilihat waktunya, saudara, kurang dari setengah jam. Kira 20 menit begitu. Puji Tuhan. Saya itu pulang ke rumah dan sampai sekarang saya bisa melihat lebih jelas lagi. Karena waktu itu cuma setengah ya. Kanan saja, yang kiri memang berawan. Puji Tuhan, saudara. Saya merasakan berkat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam operasi itu tentu berkat dari doa dari saudara-saudara semua. Sekali lagi terima kasih untuk doa-doa dari saudara-saudara telah mendoakan operasi ini bisa berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Saudara, minggu depan kita berbakti. Minggu depan itu ada pelantikan hamba Tuhan di KU1. Kalau di KU2 hari ini ada paduan suara dari salah satu persekutuan umat Kristen. Nanti di KU2 akan mengisi kebaktian. Jadi pada waktu WL Singer, Praise and Worship, ada paduan suara dari persatuan ya umat Kristen ya. Itu mereka akan ngisi. Dan kita akan menikmati berkat Tuhan. Minggu depan kita akan berdoa bersama-sama untuk mendoakan hamba Tuhan yang akan dilantik ya. Yang akan dilantik. Dan 5 atau 6 hamba Tuhan. Dan akhir bulan bulan depan akan diadakan baptisan air, saudara. Yang akan dibaptis sebanyak sampai sekarang
yang terdaftar itu sudah 34 orang. Ya, kita doakan semua sehingga saudara-saudara kita mereka boleh menjadi anak Tuhan yang setia dan juga semuanya boleh merindu untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu tidak terbatas hanya untuk Nuh saja dan istrinya, tapi untuk seluruh yang ada di dalam bahtera Nuh. Demikian juga Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan tidak terbatas hanya untuk orang-orang tertentu, hanya untuk pendeta atau hamba Tuhan atau aktivis, tapi untuk kami semua orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kami semua orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan, sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Kami mempunyai hak yang sama untuk menerima berkat Tuhan, janji Tuhan, kasih setia Tuhan, mujizat di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu, mari Tuhan ajar pada kami supaya kami tetap mentaati firman Tuhan, menaati Tuhan dan firman-Nya. Maka kami akan merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tetap berdoa untuk ke-34 saudara-saudara kami yang akan dibaptis pada permulaan bulan depan. Mari Tuhan, supaya mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, setia, rajin beribadah, dan juga rindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi resesi ekonomi secara global ini. Tuhan tolong sehingga Tuhan Indonesia tidak akan terpuruk ekonominya, karena Tuhan sendiri yang memimpin bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak. Kami tak berdoa Tuhan untuk tahun politik pada tahun ini, untuk pemilu pada tahun depan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya selama ini Tuhan boleh berjalan dengan tenang, dan Tuhan kami boleh melihat Tuhan, kasih Tuhan, siapapun yang terpilih itu semua adalah pilihan Tuhan sendiri untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Rehoboth, jemaat Bandung, Dewi Sartika ini. Mari Tuhan, supaya Tuhan pada mereka semua, seluruh jemaat ini, kami semua Tuhan, boleh merasakan senantiasa kekuatan kesehatan dari Tuhan. Semua yang menjadi pergumulan kami Tuhan angkat. Tuhan tolong, Tuhan berikan damai sejahtera dari surga yang kami boleh melewati tiap hari dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan, tepat hari ini hari ulang tahun ke-21 Jemaat Rehoboth di Manila sana. Mari Tuhan, kami mendoakan juga mereka sehingga Tuhan mereka boleh menjadi jemaat yang bertumbuh dan makin banyak jiwa yang diselamatkan untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Timotius yang melayani sana. Tuhan urapi dia dan urapan-Mu dari surga Tuhan, sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat bagi jemaat di sana. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, sebentar kalau kami akan pulang, kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kami percaya Kau sudah mendengar doa kami ini dan ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara pada Tuhan dan hadirat-Nya.
maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau seringkali kita merasa kudus, suci, ke gereja rajin, Alkitab, ayat-ayat hafal kita, tetapi we never care anybody. Tetapi ingat, pada saat Allah datang dalam kehidupan kita, Dia memulihkan hidup kita, maka Dia memberikan tujuan hidup. Dia memberikan harapan tentang masa depan. Dia memberikan harapan tentang kehidupan bersama Allah nanti. Dan inilah yang memulihkan kehidupan kita. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.